Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Serat Dharma Gandul bagian yang ke-7. Tersebutlah Adipati Pengging dan Adipati Pranaraga atau Ponorogo, yaitu Adipati Andayaningrat IV di Pengging dan Adipati Batara Katong di Ponorogo. Sudah mendengar bahwasanya negara Majapahit berhasil dijebol oleh Adipati Demak dengan cara berpura-pura hendak memperingati hari raya Islam di Ampel. Sang Prabu beserta Raden Gugur konon berhasil meloloskan diri dari istana. Tidak diketahui kemana perginya. Kemarahan Adipati Pengging dan Adipati Pranaraga tak terbendungkan lagi. Oleh karenanya, mereka masing-masing telah mengumpulkan kekuatan untuk menggempur Demak. Berkehendak untuk berbakti kepada ayahanda Prabu sekaligus hendak merebut tahta. Seluruh prajurit sudah siap sedia dengan persenjataan tempur lengkap, tinggal diberangkatkan. Akan tetapi utusan Sang Prabu Brawijaya datang. Adipati Pengging dan Adipati Pranaraga begitu selesai membaca isi surat, segera disembahnya surat tersebut dengan hati yang benar-benar teriris dan perih. Mereka hanya bisa menggeram marah dan gigi bergemertakan. Wajah mereka memerah bagai api, hingga keluarlah ucapan sumpah dari mereka. Bahwasanya semoga mereka tidak hidup lebih lama lagi agar tidak menanggung malu berkepanjangan. Kedua adipati tidak bersedia menghadap ke Demak, dikarenakan sangat sedih hatinya, sehingga keduanya jatuh sakit. Tidak berapa lama kemudian mereka meninggal dunia. Menurut kabar berita, kematian Adipati Pengging dan Adipati Pranaraga dikarenakan karena telah ditenung oleh Sunan Giri. Hal ini dilakukan agar kelak tidak menjadi penghalang di kemudian hari. Cerita kehancuran Majapahit sesungguhnya penuh dengan perlambang. Sungguh tidak masuk di akal sehat manakala negara sebesar itu yang luas jajahannya hancur dikarenakan kekuatan-kekuatan mukjizat wali. Simbolisme dibuat juga dikarenakan para pujangga malu menceritakan kejadian permusuhan antara anak melawan ayahnya sendiri. Beberapa perlambang kehancuran Majapahit yang dibuat oleh para bijak adalah sebagai berikut. Dikarenakan kekeramatan para wali, keris milik Sunan Giri manakala dihunus keluarlah berjuta-juta tawon yang menyengat prajurit Majapahit sehingga menimbulkan kekalahan. Badong atau penutup kemaluan milik Sunan Cirebon atau Sunan Gunung Jati manakala dikibaskan keluar beribu-ribu tikus yang memakan perbekalan serta memakan kuda prajurit Majapahit, sehingga menimbulkan bubarnya mereka karena melihat begitu banyaknya tikus. Peti yang dibawa dari Palembang atau ceritanya konon diberikan oleh Adipati Arya Damar. Manakala dibuka di tengah pertempuran, keluarlah demit atau makhluk halusnya. Prajurit Majapahit geger tewas karena diteluh oleh para demit tersebut. Konon Sang Prabu Brawijaya meninggal secara mekrat atau wafat tanpa meninggalkan jasad di Gunung Lawu. Kiai Kalamwadi selanjutnya menjelaskan beberapa simbolisme tersebut kepada muridnya yang bernama Dharma Gandul seperti ini. Itu semua hanyalah cerita simbolik semata. Sesungguhnya jatuhnya Majapahit ceritanya seperti yang sudah aku paparkan tadi. Negara Majapahit itu bukanlah sebuah barang remeh-temeh yang mudah dihancurkan dan dirusak. Tidaklah mungkin hancur hanya karena dikeroyok pasukan tikus. Yang masuk akal adalah tawon bisa bubar manakala kayu-kayu tempat bersarang mereka dirusak oleh manusia.
para demit atau makhluk halus bisa pula bubar manakala hutan-hutan dijarah oleh manusia. Akan tetapi jika Majapahit bisa dirusak hanya karena tawon, tikus dan demit, siapa yang bisa percaya? Mereka yang mempercayainya berarti manusia yang pendek nalarnya. Sebab cerita yang sedemikian itu tidaklah masuk di akal dan tidaklah sesuai dengan nalar manusia. Semua cerita itu hanya sekedar simbolis belaka. Jika diceritakan apa adanya berarti bisa membuka rahasia kehancuran Majapahit itu sendiri. Tetapi sedikit dari simbol-simbol itu akan aku jelaskan di sini. Binatang yang bernama tikus itu berwatak suka memakan segalanya. Jika dibiarkan saja lama-lama akan menjadi-jadi, atau maksudnya para ulama pada zaman dahulu pertama kali datang meminta perlindungan kepada Sang Prabu Majapahit. Akan tetapi manakala sudah diberi perlindungan, balasannya malah merusak. Sedangkan tawon adalah binatang yang membawa madu yang manis. Senjatanya ada di pantat. Kediamannya ada di lubang pohon atau tempat bercelah yang tinggi. Maksudnya, pertama kali datang dengan ucapan yang manis, akan tetapi ujung-ujungnya menyengat dari belakang. Kediaman tawon diberi nama Tala, bisa diartikan mentala atau tega, merusak Majapahit. Siapapun yang mendengar hal ini akan keheranan. Sedangkan demit yang berada di dalam peti yang dibawa dari Palembang, setelah peti dibuka menimbulkan bunyi menggelegar, maksudnya adalah Palembang itu berarti bisa diartikan Blembang atau goyah, di mana orang-orangnya gampang berpindah agama. Peti sendiri berarti tempat yang tertutup untuk menutupi benda yang samar. Demit pun berarti samar, rahasia, tersembunyi. Demit juga cenderung suka meneluh. Maksudnya adalah sebagai berikut. Kehancuran Majapahit akibat diteluh dengan rapi dan tersembunyi. Jelasnya saat hendak melakukan penyerangan tidak ada tersiar berita apapun. Berpura-pura hendak mengadakan perayaan grebek maulid, mengejutkan kedatangannya. Prajurit Majapahit tidak melakukan persiapan sama sekali. Tahu-tahu Adipati Terung telah membantu Adipati Demak. Tidak ada kerajaan besar semacam Majapahit yang kehancurannya hanya karena disengat oleh tawon serta diserang oleh tikus. Apalagi bubarnya prajurit hanya karena diteluh oleh demit semata. Kehancuran Majapahit menimbulkan suara menggelegar hingga terdengar sampai kemana-mana. Terdengar jikalau hancurnya dikarenakan dijebol oleh putra Sang Prabu sendiri dengan dibantu oleh 8 wali. Semua berkhianat kepada sang raja. Dan lantas Kiai Kalamwadi menjelaskan, menurut guruku Raden Budi Soekardi, sebelum Majapahit runtuh, burung bangau tidak ada yang berbulu kuncir di kepalanya. Manakala negara sudah berpindah ke Demak, keadaan berubah, muncul burung bangau dengan bulu kepala berkuncir. Ini adalah sindiran dari Sang Maha Gaib bagi Prabu Brawijaya. Kebu kombang atine entek dimongso tumo kinjir, atau yang artinya kerbau kumbang hatinya habis dimakan kutu-kutu babi hutan. Kerbau melambangkan raja yang kaya raya, kumbang melambangkan suaranya hanya bisa berdengung saja. Suara Prabu Brawijaya menyaksikan kehancuran Majapahit dengan hati yang habis terkikis dan hanya bisa menggeram tak mampu berbuat apa-apa dan tidak melakukan perlawanan. Sedangkan kutu babi hutan atau tumok kinjir berarti kutu yang biasa menempel di bulu babi hutan. Tumo atau kutu artinya tuman atau keterlaluan. Celeng atau babi hutan artinya berada di bawah, menggambarkan manakala Raden Patasa datang pertama kali ke Majapahit menghaturkan sembah bakti kepada ayahandanya.
lantas diberikan kedudukan, mendapatkan hati dari sang Prabu, akan tetapi pada akhirnya mengobarkan peperangan merebut tahta. Tidak menimbang salah dan benar, membuat habis hati sang Prabu. Sedangkan burung bangau yang berkuncir adalah sindiran bagi Sultan Demak yang telah menyia-nyiakan ayahanda Prabu sendiri. Mentang-mentang beliau beragama Buddha totok kafir kufur, oleh karenanya Gusti Allah menyindir dengan munculnya burung bangau yang berkuncir bulu kepalanya. Sindiran itu bermaksud, lihatlah leher belakangmu sendiri, ibumu sendiri berasal dari China. Tidak sepatutnya berlaku sia-sia kepada orang lain bangsa. Sang Prabu Jimbun itu memiliki benih dari 3 orang. Yang pertama benih Jawa, tak lain benih dari Sang Prabu Brawijaya. Oleh karenanya Sang Prabu Jimbun mempunyai kecenderungan ingin menjadi raja yang berkuasa. Cenderung pada kekayaan karena mempunyai benih dari China. Sedangkan cenderung berani tapi tanpa perasaan akibat mempunyai benih dari Sang Arya Damar. Sebab Arya Damar ibunya adalah seorang raksasa atau penganut ajaran tantra. Suka menghisap darah, kelakuannya suka menyakiti. Oleh karenanya muncul burung bangau berkuncir itu semua atas kehendak Allah. Bukan hanya Sultan Demak saja yang disindir agar menyadari kesalahannya, akan tetapi seluruh para wali yang lain juga disindir akan menyadari kesalahannya. Jikalau tidak juga segera menyadari kesalahan yang telah dibuat, akan menanggung dosa lahir batin. Oleh karenanya sebutan wali bagi orang Jawa juga bisa diartikan walikan atau berbalik. Diberi kebaikan balasannya malah membalas dengan kejahatan. Sedangkan ada orang China datang ke Jawa itu dikarenakan dahulu kala saat para orang-orang bijak Jawa belum begitu banyak pengetahuannya, saat mereka meninggal dunia, suksma mereka banyak yang terbawa angin dan lahir kembali di tanah China. Oleh karenanya lantas rindu untuk pulang kembali ke tanah Jawa. Dengan demikian, orang-orang China yang datang ke Jawa sesungguhnya dulu suksma mereka pernah hidup di Jawa. Dan selesai. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.